LPTG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G12520111. Asal sekolah saya SDN 1 Pendo Asri, Kecamatan Dente Tenodas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang berjudul fotosintesis di kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rob, into the phone, Rob. Go, Rob. Topo semangat. Semangat, semangat. Di sini teman, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menjaga.
materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Coba kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari dengan menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan. Hitungan ketiga, mulai. Mari kita belajar tentang tumbuhan, ada akar dan batang, bunga-bunga dan daun. Itulah bagiannya, sekarang fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air, mineral dari tanah. Batangnya mengatakan ke seluruh bagian. Bunga mempersiapkan kewajiban makanan. Lalu daun berfotosintesis. Oke lah, bentar semuanya. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang fotosintesis. Nah, di tujuan pembelajaran yang berbeda tetapi capaian pembelajaran yang sama, yaitu tentang fotosintesis. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah, coba dibaca sama-sama ya. Baiklah anak-anakku, fotosintesis itu adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di alam semesta ini. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari ini semua, nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan proses fotosintesis walaupun dengan bahasa yang sederhana. Oke? Selain itu juga anak-anak, semoga nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak juga bisa menyebutkan apa sih bahan-bahan fotosintesis, kemudian apa juga hasil dari fotosintesis. Kita hari ini semangat apa tidak? Kalau semangat, kita lanjutkan ke pembelajaran kita tentang fotosintesis. Oke. Apa sih fotosintesis itu? Supaya kita pahami bersama, kita saksikan videonya ya. Dipahamin ya, dilihat, dipahamin. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplast. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Oke, semuanya sudah menyaksikan videonya.
daunnya hijau apa? Daun jambu. Mangga. Apa lagi? Daun rumput. Oke, semuanya yang berwarna hijau bisa memasak makanannya sendiri. Oke lah. Nah, sekarang kita ke proses fotosintesis. Tentunya tumbuhan itu sebelum melakukan proses fotosintesis, proses yang pertama dia lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahannya. Apa saja bahannya? Yang pertama adalah apa? Yang pertama? Iya, bahan yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah bahan utama dalam proses fotosintesis. Kemudian cahaya matahari tadi diserap oleh apa? Diserap oleh daun menggunakan klorofil melalui stomata. Stomata itu adalah pori-pori yang ada di daun yang bisa menutup dan membuka, dan itu fungsinya untuk menyerap cahaya matahari. Selain cahaya matahari ada lagi bahan fotosintesis. Yang kedua adalah apa itu? Karbon dioksida. Pintar sekali. Karbon dioksida itu ada di alam terbuka banyak. Nah, karbon dioksida itu bisa berasal dari hembusan napas manusia. Dari apa lagi? Dari hembusan napas hewan. Dari apa lagi? Dari kendaraan kita. Dari pabrik, hasil dari mesin itu ya, itu namanya karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida juga diserap oleh daun untuk membantu proses apa tadi? Fotosintesis. Oke, dari penjelasan tadi coba kita ingat kembali, ada berapa berarti bahan-bahan fotosintesis? Ada 4. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah karbon dioksida adalah air. Yang keempat adalah klorofil. Ya, itu adalah bahan-bahan dari fotosintesis. Setelah bahan-bahan itu terkumpul semuanya, maka tumbuhan itu lalu memproses semua bahan itu menjadi bahan yang akan dimasak. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu ya, pertama, di dalam tanah itu terdapat air. Dari mana air dalam tanah itu? Sumbernya dari mana? Dari laut, dari air hujan jatuh ke tanah. Tanahnya ada mengandung air. Kemudian air itu diserap oleh apa? Akar. Air itu kemudian diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke daun melalui apa, Nak? Kemudian setelah daun itu terdapat air, kemudian daunnya apa? Menyerap sinar matahari dan CO2. Disitulah proses fotosintesis terjadi dan menghasilkan apa hasil fotosintesis? Makanan pada tumbuhan itu namanya apa? Karbohidrat dan oksigen. Oke, tadi beberapa menit yang lalu Ibu Guru sudah mengadakan percobaan di mana anak-anak bisa melihat jika tumbuhan itu mengalami proses fotosintesis dan hasilnya dapat kita lihat. Ya, Ibu Guru ambilkan dulu bahannya ya, sebentar.
di dalamnya situ terdapat gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung udara itu membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke alam terbuka yang kita gunakan untuk bernapas setiap hari, yang digunakan hewan untuk bernapas. Oke lah. Kalau sudah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD ya. Coba nanti dikerjakan. Sebelum mengerjakan LKPD ini, ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak yang belum paham? Ada yang mau tanya tentang fotosintesis? Silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak? Oke, kalau tidak, sudah paham semua? Paham. Kalau sudah paham, kita mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, di sini LKPD ini nanti akan Ibu Guru bagikan di setiap kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan. Cara mengerjakannya, di sini ada gambar, di sini ada perintah di gambar ini. Warnai, nanti diwarnai ya gambarnya. Kemudian digunting dan pasangkan gambar. Kan ada tulisan ini. Tulisannya juga nanti digunting, lalu nanti ditempelkan